Masih banyak teman-teman yang mungkin bingung ya kalau misalnya menggunakan Fibonacci retracement, atau jangan sejauh itulah. Teman-teman di sini paham nggak sih sebenarnya Fibonacci itu datang dari mana? Jadi saya akan jelaskan ya. Sebenarnya Fibonacci itu, atau Fibonacci fascination, yang biasa saya bilang sebagai keindahan dari Fibonacci itu adalah sebuah sequence. Sebenarnya Fibonacci itu sequence, teman-teman. Ya, dimana sequence-nya ini startnya dari 0 dengan 1, yang nanti setiap subsequent number-nya itu dijumlahkan dari dua angka sebelum. Misalnya 0, 1 berarti 0 tambah 1, 1 berarti 0, 1, 1, 1 tambah 1, 2 berarti 0, 1, 1, 2, 1 tambah 2, 3 berarti 0, 1, 1, 2, 3, 2 tambah 3, 5 berarti 0, 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya begitu. Dan kenapa Fibonacci ini digunakan sih dalam trading? Nah, ada yang namanya Fibonacci retracement. Teman-teman tahu Fibonacci retracement ini adalah sebuah alat dalam analisis teknikal yang memang diambil dari Fibonacci sequence, dimana ini didapatkan atau ditemukan ya, dikembangkan oleh orang bernama Leonardo Fibonacci. Ini pada 13th century. Dan ada level-levelnya teman-teman, 23,6, 38.2, 50, 61.8, dan 78.6. Mungkin teman-teman tahunya di 61.8 dan 78.6. Kenapa? Karena 61.8 ini biasa dianggap sebagai golden ratio, sedangkan 78.6 ini kadang dibulatkan menjadi 79 untuk optimal trading entry seandainya teman-teman menggunakan ICT. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebenarnya penggunaan Fibonacci itu sederhana, teman-teman. Karena dasarnya, kan saya sudah pernah jelaskan ya, karena dasarnya adalah melihat dari tren, maka kalau teman-teman lihat dari uptrends misal, maka tariklah dari swing low ke swing high. Sedangkan dalam downtrend, maka tariklah dari swing high to swing low. Itu dulu. Nah, Fibonacci retracement ini memang punya pivotal lines atau garis-garis pivot yang teman-teman bisa tahu berdasarkan price levelnya yang tadi saya bilang ya, 23,6, 38,2, 50%, 61,8, dan 78,6. Nah, level-level inilah yang dipercayai ya teman-teman, dipercaya dan diyakini menjadi salah satu area yang mungkin bisa adanya perlambatan, adanya pembalikan, dan adanya konsolidasi. Jadi mungkin price-nya bergerak dengan signifikan, dia bergerak dalam momentum, either dia clean traffic dan lain sebagainya. Namun ketika dia mendekati level-level ini, dia mulai adanya perlambatan, reversal, atau mungkin konsolidasi. Dan biasanya yang selalu dipantau adalah 61.8 dengan 78.6 atau 79. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakannya? Sebenarnya sederhana, teman-teman. Penggunaan Fibonacci level itu biasanya kita sesuaikan juga dengan beberapa teknik yang lain. Kalau saya sendiri sih pakai teknik SMC juga sebagai pertambahannya dia. Dan biasanya saya juga gunakan cara untuk menganalisisnya itu melihat dari beberapa level yang ada. Contoh, di sini kita dapatkan ini XAUSD H1, kita ngeliat dia ada uptrend, ngomonginnya swing low dari bawah sini, kita tarik sampai swing high. Swing high di atas sini, teman-teman ya, saya lebarin dikit di samping sini. Nah, ini swing low to swing high, teman-teman lihat ada beberapa level nggak di bawahnya. Tentu kan akan lihat beberapa level. Satu di 50 ini ada yang cukup menarik. Ini ada order block. Tapi kita ingat ya, yang kita pantau itu adalah si golden ratio-nya. Di mana sih golden ratio-nya itu? Nah, kan banyak yang bertanya ya, di mana sih sebenarnya golden ratio-nya? Nah, kebanyakan orang menyatakan jika golden ratio-nya itu akan ada di 61.8. Namun ada juga yang merubahnya menjadi 79. Kenapa ya? Karena jauh lebih safe lagi. Jadi menurut saya teman-teman bisa manfaatkan dua level tersebut lah. 61.8 sebagai psychological influence, dan juga 79 sebagai a better places untuk memanfaatkan entriannya. 61.8 kita ngeliat di sini ada apa? Tentu teman-teman lihat there's an order block ya. Di sini ada order block, dia bullish, ketahan lama, baru dia lanjut bullish. Ini order block yang cukup menarik yang bisa kita perhatikan. Dan di 79, ini kan 78.6, tapi kita bisa ngomong 79 juga. Ada apa? Sebenarnya there's a gap. Di sini 3 white soldiers, strong bullish, lalu dia ketahan. At least kita bisa pantau juga sebagai salah satu area untuk kita entry. Nah, kenapa kita pantau area ini? Karena normalnya adalah ketika market itu sedang uptrend, ini kondisi lagi uptrend teman-teman ya. Jadi ketika market itu sedang mengalami uptrend, yang kita harapkan adalah
adanya retracement. Kenapa kita butuh retracement? Agar market structure-nya bagus, agar market structure-nya baik. Artinya di sini low, high, higher low, higher high, kita butuh yang namanya higher low lagi. Seperti itu. Kenapa kita butuh yang namanya higher low lagi ya? Agar pergerakan next-nya itu jauh lebih baik, jauh lebih signifikan. Sehingga kita manfaatkan. Nah, di sini kita bisa ngeliat, oh, kita ketemu 61.8-nya yang dikonfirmasi juga nih sebenarnya dengan adanya order block. So, we can put here steps and text. Kita masukin line and measures, long position. Pertama long position kita di sini, seandainya dia kasih. Kita long position 1/2 untuk target profit. Kita kecilin. Nah, 1/2. Dan nanti kita masuk lagi misalnya di bawahnya. Jadi kita usahakan this level as our priority, baru nanti kita next targetnya di bawah sini, di 79-nya. Jadi kita sekarang punya 2 level teman-teman ya untuk entry, yaitu di 61.8 dan nanti di 78.6 atau di 79-nya. Kenapa ya? Karena kita berupaya untuk nunggu dia drop lagi. Kenapa kita nggak lanjut buy lagi aja begitu? Kenapa kita harus nunggu dia drop lagi? Tentu kita mencari area atau level yang lebih nyaman untuk kita mengikuti momentumnya. Ya, so kalau misalnya kita lanjutkan, maka teman-teman bisa perhatikan apakah dia akan menyentuh area tersebut. Nah, di sini dia hit our level dan teman-teman bisa perhatikan adanya konsolidasi seperti tadi ya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi, konsolidasi, pause ataupun reverse. Ya, kita perhatikan di sini ada konsolidasi, dia sudah alert dalam psychological influence, dan yang terjadi adalah going up untuk hit di TP kita. Begitu. Jadi ini salah satu area yang cukup menarik dan kita reason untuk entry-nya hanya 2 aja. Pertama kita pakai 61.8 menggunakan Fibonacci retracement, swing low to swing high, dan yang kedua adalah melihat dari market structure-nya. Oh, di sebelah sini kita bisa perhatikan ada order block, means kita bisa patok sebagai area kita untuk entry. Nah, ini adalah cara sederhana. Jadi teman-teman sekarang sudah paham ya, kenapa sih orang pakai Fibonacci ini sebagai salah satu alasan mereka dalam trading. Karena tadi Fibonacci sequence ini ya memang indah ya. Dia sebuah sequence yang atau deret ya, sebuah deret yang selama ini sudah ada, dan golden rasionya itu ternyata nggak cuma bisa dimanfaatkan di forex aja, ternyata ada dimanapun. Teman-teman bisa ngelihat di keindahan alam, teman-teman bisa ngelihat di keindahan physiological dari manusia dan lain sebagainya. Jadi memang adanya perkembangan yang maju dari analisis teknikal mencoba untuk melihat di mana terjadinya retracement menggunakan direct Fibonacci ini. Makanya namanya Fibonacci retracement level, yang mana penggunaannya memang harus menunggu pada saat momen dia mengalami retracement dalam uptrend dan rebound dalam downtrend. Semoga membantu buat teman-teman sekalian, semoga bisa memberikan wawasan tambahan.